kali ini kita akan bincang santai terkait serunya kuliah pasca sarjana di Universitas Terbuka. Jadi buat teman-teman sahabat UT Serang yang lagi kuliah sarjana, semoga tayangan ini bisa memberikan inspirasi bahwa kuliah pasca sarjana itu seperti apa sih gitu. Biayanya berapa, cara belajarnya gimana, sulit apa enggaknya. Nah, dari tayangan ini teman-teman bisa mengambil pembelajaran kuliah asik dan serunya kuliah pasca sarjana DUT. Oke, kali ini kita kedatangan tamu dari Universitas Terbuka Serang, PJ Pasca Sarjana, Bapak Yus Alfar Sabigot, MPD. Selamat sore Pak Yus. Selamat sore Pak Jaka. Gimana kabar nih Pak Yus nih? Alhamdulillah kabar saya baik dan di UT Serang memang sedang hektik ya karena di sekolah pasca saja sedang membuka penerimaan mahasiswa baru seperti itu Pak Jaka. Alhamdulillah sehat, semangat ya. Sehat. Eh, Pasca sarjana mulai membuka pendaftaran mahasiswa baru. Kapan itu Pak? Ya, penerimaan mahasiswa baru itu dimulai tanggal 30 Agustus dan berakhir di tanggal 1 November seperti itu. Berarti udah pembukaan nih sekarang nih. Sudah sedang proses. Banyak sekali mahasiswa calon ya, calon mahasiswa baru yang sudah mulai mengisi aktivasi akun, mengisi format-format yang dibutuhkan untuk prasyarat untuk masuk ke pasca sarjana. Seperti itu. Oke, teman-teman, ini pasca sarjana kita udah buka, tapi sebelum kita masuk ke materi pasca sarjana, ada istilah tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah sayang, insya Allah akan timbul rasa cinta. Ya. Kita Betul, kenalan betul. dulu dengan narasumber. Boleh Ya. perkenalkan sedikit tentang narasumber kita kali ini? Baik, sebelum saya memperkenalkan Pak Jaka, saya ingin memberikan satu pantun sajalah. Wah, cakep. Silakan. Belum. Ya baik. Jalan-jalan ke kampung Cina, Cakep. jangan lupa obati luka. Cakep. Selamat datang sahabat pasca sarjana pada acara podcast Universitas Terbuka. Iya. Iya. Baik tadi. Saya balas dulu dong Oke, boleh kontennya. boleh silakan. Eh, Nonton band El Kasih di Cilacap. Cakep. Terima kasih atas bantuan. Nggak nyambung, saya nggak nyambung. Oke, terima kasih. Silakan dilanjut Pak. Baik, perkenalkan nama saya Yus Alpar Sabigot, MPD. Kebetulan saya diberikan amanah oleh Universitas Terbuka Serang sebagai penanggung jawab pasca sarjana. Jadi semua permasalahan berkaitan dengan sistem registrasi, sistem perkuliahan sampai kepada sistem evaluasi uh, yang menjadi penanggung jawabnya saya kebetulan gitu. Uh, Alhamdulillah di 2021 Pak Jaka saya bergabung dengan Universitas Buka Serang. Sebelumnya saya bertugas di Kemendikbudristek, tepatnya di Dirjen PAUD Dikdasmen ya, dulu PAUD Dikmas ya. Sekarang berubah nomenklaturnya menjadi PAUD Dikdasmen. Banyak yang menengani tentang kinerja guru-guru ya, guru pengawas penilik. Nah itu yang membina itu di bawah naungan dirjen tersebut. Selain aktivitas menjadi penanggung jawab pasca sarjana, kebetulan saya juga diberikan amanah oleh Universitas Terbuka di bawah naungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sebagai lecturer, dosen di PG PAUD S1. Jadi saya sering sekali membuat kreasi bernyanyi, terus seringkali bersentuhan dengan guru-guru PAUD bagaimana menumbuh kembangkan anak agar maksimal dan optimal. Nah itu kaitan tusi pokoknya sebagai dosen. Dan
eh selain itu juga alhamdulillah saya diamanahi sebagai fasilitator sekolah penggerak Pak Jaka. Mungkin sudah pada dengar ya teman-teman di di rumah ataupun dimanapun sahabat pasca sarjana bahwa Mas Menteri di bawah Kemendikbudristek sekarang sedang melakukan transformasi sistem pendidikan. Nah, salah satunya melalui corong program sekolah penggerak. Dan sekolah penggerak inilah cikal bakal atau prototipe pendidikan masa depan. Seperti itu perkenalannya, Pak Jaka. Silakan. Oke, terima kasih Pak Yus perkenalannya. Jadi teman-teman kan sudah kenal dengan narasumber nih. Sekarang kita kenalan dengan pasca sarjananya, prodi pasca sarjananya. Jadi uh, pasca sarjana UT itu prodinya apa aja sih gitu, atau program magisternya apa aja sih? Bisa dikenalkan mulai dari uh, prodinya, silakan Pak Yus. Baik, sebelum saya menjelaskan prodi yang ada di sekolah pasca sarjana, saya akan menjelaskan dulu nih sebetulnya mengapa berdirinya sekolah pasca sarjana. Pada tahun 2004 S2 ini sudah mulai berdiri. Berdirinya di 2004 untuk S2. 2004 sekarang 2013, berarti Betul. sudah 9 tahun. 9 tahun dan menghasilkan lulusan yang sangat banyak, sekitar 17.150 untuk jenjang S2 dan S3. Sebanyak berapa tadi? 17.150. 17.000. Wah, Ya. itu kalau 17.000 dikumpulkan dalam satu gedung itu bisa 17 gedung. Iya. Gitu, lanjut. Iya. Untuk sekolah pasca sarjana sendiri adalah pengejawantahan visi misi dari Rektor Universitas Terbuka. Dalam hal ini beliau menginginkan hadirnya sekolah pasca sarjana, yaitu selain menjadi penyelenggara pendidikan yang unggul serta memiliki daya saing secara global, sekolah pasca sarjana ingin mencetak atau memperluas kesempatan belajar pada jenjang pendidikan tinggi seperti itu. Nah, maka disusunlah sekolah pasca sarjana ini untuk mengakomodir lulusan-lulusan sarjana yang ingin melanjutkan ke jenjang berikutnya seperti itu. Nah, untuk tujuan dari sekolah pasca sarjana itu yaitu memberikan kesempatan bagi warga negara Indonesia dan warga negara lain, karena Universitas Terbuka tidak hanya di Indonesia, Pak Jaka, di luar negeri pun ada di 53 negara ya. Nah, sangat membuka peluang secara lebar untuk bergabung dengan sekolah pasca sarjana. Terus tujuan lainnya yaitu memberikan layanan pendidikan pasca sarjana bagi mereka yang memiliki waktu yang sangat hektik. Kebetulan mahasiswa pasca sarjana itu adalah mahasiswa yang memiliki jabatan di instansinya, sehingga kesibukan beliau menyita waktu dan tidak sempat kalau mengikuti kelas-kelas konvensional seperti setiap hari masuk kelas dan harus terkait dengan perizinan seperti itu ya, izin belajar, tugas belajar, kan ini mempengaruhi dari kefleksibelan dalam belajar. Nah, di Universitas Terbuka sendiri di sekolah pasca sarjana sangat fleksibel ya, bisa diatur waktunya ya, karena full online ya, seperti itu ya. Selain itu juga sistem pembelajaran sekolah pasca sarjana Sebentar. Ya. Sebelum kita masuk ke sistem sekolah pasca sarjana, jadi saya simpulkan dulu nih yang boleh. nih. Jadi pasca sarjana ini terbuka untuk umum, bahkan untuk mahasiswa yang di luar negeri. Jadi untuk mahasiswa yang katakanlah mobilitasnya tinggi, pekerjaannya tinggi, itu bisa kuliah di UT pasca sarjana ya.
sangat sangat bisa, bisa sangat bisa. gitu. Jadi buat teman-teman nih terbuka banget nih untuk yang pengen kuliah pasca sarjana. Nah, sebelum kita lanjut ke materi nih, ke materi pasca sarjana, tadi kan udah disinggung sistem pembelajarannya gampang sekali, mudah sekali. Hmm. Tapi sebelum kita belajar nih, persiapan apa dulu sih supaya tadi kan baru disinggung masalah pendaftaran udah buka. Nah, Ya, apa sih yang kita siapkan sebelum masuk pasca sarjana itu gitu? oke. Tadi ada pertanyaan yang tertabung ya, tertabung itu tertahan ya. Ada berapa prodi sih pasca sarjana itu khusus yang S2? Yang S2 itu ada 7 program studi. Yang pertama Magister Manajemen, yang kedua Magister Ilmu Administrasi bidang minat administrasi publik. Yang ketiga Magister Pendidikan Bahasa Inggris. Yang keempat Magister Pendidikan Matematika. Yang kelima Magister Pendidikan Dasar. Yang keenam Magister Manajemen Perikanan dan yang terakhir Magister Studi Lingkungan. Dan mayority uh, prodi-prodi tersebut memiliki akreditasi B dan A. Kalau untuk Magister Pendidikan Dasar itu akreditasinya A. Jadi jangan ragu dan jangan takut, kita sudah tersertifikasi BAN PT, bahkan uh, kita sudah memiliki ISO untuk standar layanan mutu, standar pengajar, tutor, dosen, minimal S3 untuk mengajar di pasca sarjana. Oke, Oke. saya ulangi ya teman-teman ya. Untuk program Magister itu ada 7. Yang pertama Magister Manajemen, Betul. akreditasinya B. Betul. Magister Ilmu Administrasi Publik ya, Iya. administrasi bidang minat Iya. administrasi publik. Iya. Magister Pendidikan Bahasa Inggris, Hmm. Magister Pendidikan Matematika, Iya. Magister Pendidikan Dasar, Magister Ilmu Kelautan bidang minat manajemen perikanan, Iya. dengan Magister Studi Lingkungan. Yes. Jadi teman-teman yang mau kuliah di pasca sarjana, itulah dia program unggulan dari pasca sarjana UT. Ada 7 program magister ya. Nah, Gitu ya. untuk program doktoral itu kita masih sangat sedikit. Hanya 2 prodi, yaitu DIM dan DAP. Apa itu DIM? Doktor Ilmu Manajemen, dan DAP Doktor Administrasi Publik. Seperti itu. Ya. Oke, untuk tadi kan prodinya udah disebutin tuh. Ya. Sekarang persiapannya nih biar masuk pasca sarjana, mulai dari persiapan apa nih? Apakah psikologi, persiapan mental, persiapan administrasi, persiapan biayanya, mungkin bisa disinggung sedikit. Boleh. Oke. Karena kita sedang uh, memasuki masa registrasi, saya akan sedikit menggambarkan bahwa untuk masyarakat Banten khususnya yang ingin masuk ke sekolah pasca sarjana itu harus menempuh beberapa proses. Di antaranya teman-teman atau ibu dan bapak sebagai calon mahasiswa harus membuka link atau pendaftaran admisi.sia.ut.ac.id ya. Dan membuat akun mahasiswa di situ. Nah, setelah mengisi akun tersebut atau membuat akun tersebut, baru nanti teman-teman akan mendapat notifikasi yang masuk melalui email untuk mendapatkan verifikasi akun mahasiswa. Nah, setelah mendapatkan verifikasi akun mahasiswa, baru mahasiswa atau calon mahasiswa login ke admisi sia.ut.ac.id. Nah, setelah itu teman-teman nanti ada form-form yang harus diisi, Pak Jaka, seperti biodata pribadi, terus surat keterangan mampu mengoperasikan komputer, terus surat izin dari pimpinan. Nah, itu nanti diupload di sana. Dari mana ini formnya? Nanti bisa di-download di sana. Dan yang paling dianggap sukar oleh calon mahasiswa sekolah pasca sarjana yaitu bagaimana mengupload
rencana penelitian. Banyak yang masih bingung apakah proposal ataukah penelitian yang waktu S1 diupload di sana. Nah, perlu saya sampaikan di sini untuk perencanaan atau rencana penelitian itu tidak perlu banyak-banyak, tidak perlu lengkap, tapi memenuhi prasyarat untuk tim verifikasi dan validasi melihat bahwa calon mahasiswa memiliki tujuan dan visi dalam pemenuhan studi pasca sarjananya. Jadi untuk melihat keajegan, karena pasca sarjana dengan S1 ini berbeda sekali. Kebanyakan tingkat kesukaran dalam perkuliahan itu adalah bagaimana kemampuan literasi apa namanya membaca dan literasi ilmiahnya. Jadi banyak sekali terkendala untuk menulis tesis atau disertasi. Nah, maka di awal rekrutmen kami ingin menaruh standar itu agar melihat bahwa mahasiswa ini memang sudah bisa untuk membuat perencanaan penelitian. Nah, seperti itu, Pak Jaka. Nah, ada sistematikanya. Sistematikanya yang pertama itu teman-teman nanti dalam penguploadan perencanaan penelitian itu harus membuat cover. Covernya sederhana saja. Nanti kalau misalkan ada yang tertarik, kita bisa sharing lebih lanjut. Nanti akan saya tunjukkan contohnya atau dummy-nya. Nah, yang pertama itu bagian substansi pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan ini, nah itu penulis itu atau calon mahasiswa harus menyajikan beberapa argumentasi dan fakta hasil analisis kondisi atau situasi yang mendorong untuk melatar belakangi rencana penelitian. Nah, bisa dijelaskan nanti bagian-bagian pendahuluan seperti tujuan, manfaat, terus kegunaan. Nah, untuk ketentuan font size-nya itu menggunakan Times New Roman dengan font size-nya 12. Nah, untuk katanya tidak kurang dan tidak lebih antara 300 kata sampai 500 kata. Gitu. Jadi sangat ringkas ya Pak Jaka ya. Jadi tidak apa yang dipersepsikan teman-teman calon mahasiswa sulit juga Pak kalau untuk membuat proposal. Tidak sesulit apa yang dibayangkan kalau digunakan ketentuan yang diterapkan oleh Universitas Terbuka. Yang kedua yaitu kajian pustaka. Di dalam perencanaan penelitian itu harus ada kajian pustaka. Nah, di pada bagian ini, kajian pustaka ini adalah bagaimana untuk melihat kemampuan argumentasi secara teoritis yang berhubungan dengan tema atau topik dari variabel yang akan direncanakan dalam penelitian baik tesis maupun disertasi. Nah, untuk penggunaan fontsinya masih sama 12 dalam Times New Roman dengan sebanyak 500 kata. Dan yang terakhir yaitu metode penelitian. Jadi dalam perencanaan penelitian itu ada 3 irisan yang penting yaitu tadi apa? Pendahuluan, kajian pustaka, dan metode penelitian. Nah, metode penelitian inilah sangat penting karena calon mahasiswa sekolah pascasarjana dapat menyampaikan gagasan atau ide atau wacana kedepannya dalam menentukan sampel penelitian. Nah, inilah yang nanti akan diupload oleh calon mahasiswa untuk dijadikan prasyarat dalam rekrutmen. Seperti itu. Oke, uh, mungkin teman-teman ini agak sedikit banyak yang dijelaskan tadi, saya ringkas lagi sedikit. Jadi untuk persiapan masuk pasca sarjana, teman-teman buka akun sia.ut.ac.id, klik pasca sarjana.
ikuti tahapan-tahapannya. Di situ ada formulir-formulir yang bisa diunduh oleh teman-teman yang sudah disediakan. Dan untuk kuliah pasca sarjana itu dari universitas terbuka mewajibkan ya untuk persiapan masuk itu ada contoh proposal penelitian yang terdiri dari 3 bagian, mulai dari pendahuluan, kajian pustaka, dan uh, metode penelitian. Tapi jangan terlalu pusing karena teman-teman untuk mengambil proposal ini bisa ada beberapa cara ya Pak, mulai dari Tuh, melanjutkan penelitian yang lain tuh. uh, atau apa ya sebutnya, mengadaptasi penelitian serupa tetapi beda, Memodifikasi. modifikasi ya, Hmm. tetapi beda Beda tema, beda beda subjek. beda subjek ya, Hmm. beda populasi, beda subjek ya. Ya. Jadi itu yang teman-teman bisa lakukan tipsnya. Teman-teman lihat contoh bab 1, bab 2 dari mungkin dari Google Scholar atau Google Cendekia. Apakah ada judul yang menarik, teman-teman Betul. sesuaikan dengan tempat, katakanlah itu penelitiannya di tempat A, mungkin teman-teman jadi di tempat B, mungkin itu sampelnya karyawan A, teman-teman mungkin Ya, bisa disesuaikan, di custom. populasinya karyawan B. Jadi dengan memodifikasi itu bisa memudahkan untuk membuat proposal penelitian Yes, gitu betul. Ya, satu lagi harus disesuaikan dengan prodi yang akan diampuh. ya. Contoh misalkan Pak Jaka mengambil manajemen. Berarti rencana penelitian yang akan disusun dan dirancang itu terkait dengan manajemen. Ya, Seperti berarti itu. kalau dari awal saya pengen ngambil studi lingkungan nih, Ya. berarti saya nggak boleh ya waktu di awal itu ngambil contoh tesis dari sumber daya manusia ya, tapi Ya, harus sesuai dengan lingkungan, dan betul. begitupun sebaliknya ya untuk prodi Sebaliknya. yang lain gitu. Iya. Itu kan gampang banget, cuman masuk Ya, SIA, gampang, betul. uh, lihat contoh penelitian yang lain, dimodifikasi. Nanti kan untuk penelitian yang aslinya kan nanti ya pada saat mulai perkuliahan ya. Iya, Oke, itu persiapannya ya. Sekarang betul. persiapan masalah uh, biayanya. Berapa Oke. itu biayanya? Baik, menarik ya. Banyak sekali yang bertanya, Pak, kuliah di UT itu untuk sekolah pasca sarjana lebih bad atau lebih good katanya gitu ya. Kalau menurut saya sebagai orang UT ya, dan sudah mengkomparasi dengan perguruan tinggi yang lain yang sama-sama negeri, di Universitas Buka biaya sangat terjangkau ya, sangat terjangkau untuk dibandingkan dengan perguruan tinggi yang ada di Indonesia ya, yang sudah memiliki akreditasi yang lumayan bagus juga gitu. Biayanya untuk pendaftaran 750 untuk pasca sarjana di jenjang S2. 750.000, bukan 750 dolar ya. ribu, bukan dolar. 750 ribu itu apa saja yang diperoleh mahasiswa? Mahasiswa diperkenankan untuk mengikuti tes potensi dasar akademik, TPDA, tes potensi dasar akademik. Yang menyelenggarakan adalah Universitas Terbuka dengan penunjukan vendor, dengan menunjuk PLTI yang sudah persatuan apa namanya, PLTI itu sebentar, pusat ya, pusat layanan tes Indonesia. Nah itu yang menyelenggarakan tes potensi dasar akademik. Yang kedua, mahasiswa diperkenankan untuk melakukan tes substansi. Apa itu tes substansi? Tes substansi adalah tes di mana mengukur kemampuan dasar mahasiswa dalam memahami substansi prodi yang akan diambil. Seperti manajemen, berarti di dalam tes substansi manajemen itu ada soal-soal yang kaitannya dengan manajemen seperti itu. Dan yang terakhir, yang paling dihindari oleh mahasiswa, calon mahasiswa yang mau sekolah pasca sarjana, yaitu tes bahasa Inggris.
Tes bahasa Inggris. Nah, ini momok menakutkan. Tapi kalau menurut analisis saya, bahasa Inggrisnya yaitu bahasa Inggris dasar. Bisa untuk dikerjakan oleh teman-teman seperti itu. Jadi 750 itu dapat layanan 3 tes. Substansi, tes potensi dasar akademik, dan tes bahasa Inggris. Oke, jadi teman-teman, pembayaran untuk pasca sarjana 750.000, tapi dana 750.000 itu digunakan untuk teman-teman semua, mulai untuk biaya tes ya Pak ya, Tuh. tes potensi akademik, tes kompeten, tes Tes substansi. akademik, psikotes dasar ya, Ya. sama bahasa Inggris. Dan itu tidak seseram yang teman-teman bayangkan. Apa sih tujuannya? Kenapa sih kalau masuk pasca sarjana kan semua orang itu harus harus pintar, harus masuk ke jenjang lebih tinggi lagi. Kenapa harus ada tes? Ya. eh Tes itu adalah untuk mengukur kemampuan passing grade yang paling dasar untuk calon mahasiswa baru sekolah pasca sarjana. Kenapa dibutuhkan tes? Untuk mempermudah dalam memetakan sejauh mana, memprediksikan sejauh mana mahasiswa tersebut dapat menyelesaikan studi dalam sekolah pasca sarjana. Jangan sampai ketika nanti kita turunkan standar dari normality rekrutmen sekolah pasca sarjana, mahasiswa sendiri yang mengalami kerepotan. Sehingga apa? Sehingga teman-teman mahasiswa nanti akan lama dalam lulus seperti itu. Jadi teman-teman, tes ini bukan untuk mempersulit masuk ke pasca sarjana, bukan. Tetapi untuk mengukur kemampuan si peserta, kira-kira mampu nggak nih pada saat perjalanan kuliah itu memahami materi yang diberikan. Kalau sepertinya tidak mampu, maka tak akan tereliminasi di awal ya. Tapi kalau sepertinya mampu melewati pasca sarjana, maka kemungkinan besar si mahasiswa mampu menyerap pembelajaran itu dan lulusnya bisa sesuai dengan yang diharapkan oleh mahasiswa itu sendiri. Betul. Oke, sekarang how to learn, bagaimana cara belajarnya? Ya. How to learn. Kalau mau bahasa Inggris nggak apa-apa. Nggak, saya kebanyakan di Inggris, tapi gitu. makannya tempe. Untuk perkuliahannya kita menggunakan blended learning. Ya, blended learning itu apa? Blended learning itu gabungan dari online dan offline. Namun dalam kebijakan universitas terbuka, terutama sekolah pasca sarjana, ketika masa COVID, ternyata full online ini sangat digandrungi oleh mahasiswa yang memiliki jadwal yang sangat hektik. Sehingga sampai sekarang belum ada tuh yang namanya perkuliahan secara offline atau tatap muka. Nah, perkuliahannya dengan cara online. Jadi satu semester itu ada 4 kali webinar, dan sisanya berarti 12 diambil 4 berapa Pak Jaka? 8 ya. Sisanya itu mengerjakan tugas secara mandiri, secara online, dan ada tugas wajib 3 ya. 3 tugas wajib yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Jadi sangat mudah dan sangat menyenangkan ya. Jadi dari satu semester selama 6 bulan ya, itu hanya 4 kali pertemuan secara tatap muka lewat webinar. Betul. Sisanya cuma tugas-tugas saja. Sisanya tugas-tugas saja. Sisanya liburan. Sisanya liburan sambil belajar. Jadi learn to holiday. Belajar untuk liburan. Belajar sambil liburan. Belajar sambil liburan. Oke. Berarti gitu. Liburan sambil belajar atau belajar sambil liburan. Iya. Atau belajar dianggap sebagai hiburan. Iya. Jadi katanya kalau belajar itu menjadi satu kesenangan, maka tidak ada beban di dalam prosesnya.
yang ada kesenangan. Dan semakin belajar itu semakin dalam, maka impact atau dampak yang dihasilkan akan semakin wow, luar biasa seperti itu. Jadi itu ya prinsipnya ya teman-teman. Untuk belajar di pasca sarjana itu adalah belajar secara mandiri dengan bantuan tutor, ada tutor web, ada tutor online, tutor. Nah, seperti itu. Oke, untuk kuliah pasca sarjana berapa lama? Untuk kuliah pasca sarjana untuk jenjang S2 itu 2 tahun selama 4 semester. Di semester ketiga, teman-teman harus sudah mulai merancang atau menindaklanjuti proposal yang sudah dibuat pada saat registrasi. Atau ada gagasan baru setelah mengikuti perkuliahan. Nah, itu silakan. Nanti di semester ketiga itu sudah ada muncul SK pembimbingan. Nah, teman-teman tadi sudah disampaikan oleh saya bahwa pendaftaran itu sejumlah 750.000. Nah, untuk SPP-nya berapa? Nah, tadi kan belum ya. Oh iya. Biaya semesteran. Biaya semesteran untuk S2 itu sebesar 8.500.000 dalam rentang waktu 4 semester. Kalau dikalkulasikan dengan years itu 2 tahun, 2 years. Gitu Oke, ya. 8,5 juta fasilitas apa yang didapat mahasiswa? Oke, 8,5 juta itu fasilitasnya. Yang pertama, teman-teman akan diberikan layanan prima oleh sekolah pasca sarjana dengan mengikuti orientasi studi mahasiswa baru. Tentu mahasiswa yang masuk pertama mengalami kebingungan karena perkuliahan di universitas terbuka itu unik dan sangat membutuhkan pendalaman ya untuk memahaminya. Maka kami sangat concern dengan slogan pelayanan prima. Mahasiswa yang baru akan diberikan orientasi studi mahasiswa baru. Tidak hanya di situ saja, Pak Jaka. Ada juga pelatihan PKBJJ, pelatihan belajar pelatihan keterampilan belajar jarak jauh. Nah, bagaimana agar mahasiswa lancar atau sukses belajar secara jarak jauh? Nanti akan disampaikan, akan diberikan oleh narasumber-narasumber yang expert di bidangnya, seperti bagaimana cara memahami membaca scanning, membaca cepat, terus meresum dan sebagainya. Oke. Seperti itu. Mahasiswa juga kira-kira dapat buku nggak sih gitu? Oh iya, ketika mahasiswa meregistrasi dalam waktu 24 kali 1 kali 24 jam, mahasiswa sudah diberikan layanan untuk mengunduh bahan ajar virtual. Setelah itu menunggu untuk mendapatkan bahan ajar cetak seperti itu. Jadi 8.500.000 itu udah include OSMB, PKBJJ, terus tadi bahan ajar, digital. terus platform belajar e-learning, ada penyimpanan 1 tera di situ. Teman-teman mau nyimpan data-data yang penting bisa. Dan ada juga yang namanya layanan bimbingan tesis residensial. Oke. Jadi teman-teman dari semesteran itu 8,5 juta dapatnya udah banyak tuh, mulai dari persiapannya OSMB dan PKBJJ, Ya. mulai dari bahan ajarnya baik Ya. cetak ataupun digital. Juga teman-teman dapat akses di Microsoft 365 ya. Betul. Mulai dari penyimpanan iCloud sampai WiFi ya untuk Ya, mahasiswa ya. betul. WiFi yang bisa diakses di mana saja. Gitu. Itu menarik ya untuk Menarik. ukuran 8,5 juta per semester berarti 8,5 juta dibagi 6 bulan ya sebulan 1,300.000 Iya. ya. Kalau di perguruan tinggi yang lain Sebulan 1,300.000 itu bisa lebih karena ada suplemen yang di luar SPP. Seperti ada itu. biaya tambahan Kak, biaya gedung gitu atau Oh, biaya tidak. apa? Di kita tidak menganut biaya gedung. Kita sudah include
all in ya. Kalau dikatakan sudah paket apa ya, paket lengkap lah ya, untuk eh, lebih lengkap lagi itu juga bisa di apa namanya, dibantu untuk layanan akademiknya menggunakan layanan akademik bimbingan tesis residensial. Jadi BTR itu ada dua Pak Jaka, ada BTR 1, ada BTR 2. Nah, BTR 1 itu bimbingan tesis residensial itu kalau di perguruan tinggi lain namanya sidang proposal atau sempro. Nah, setelah sempro ini di ACC nanti langsung ke BTR 2. BTR 2 itu adalah eh, konfirmasi pasca penelitian di lapangan. Jadi bukti-bukti konkret pengolahan data di lapangan itu digelar dulu di acara BTR 2. Nah, setelah BTR 2 diperbaiki, direvisi dan diakomodir masuk-masukan dari pembimbing, baru diadakan ujian sidang tesis atau disertasi. Nah, kalau ujian sidang tesis itu dikenakan biaya lagi 6 juta khusus untuk ujian ujian sidang tesis itu. Oke, terima kasih Pak Yus. Ada pertanyaan? Apa pertanyaannya? Ya, oh, Apakah dari Rianita 7 ya? Untuk OSMB apakah ada online-nya kalau tidak bisa mengikuti offline? Gitu ya? Oke, untuk OSMB online nanti akan diinfokan ada atau tidaknya setelah OSMB di daerah masing-masing itu izin menjawab. uh, OSMB online itu ada ada, ada jadwalnya, sudah ada. sudah Di ada. tanggal berapa? Nah, nanti setelah rekrutmen, Oh, setelah setelah rekrutmen Oke, keluar baru ada OSMB. OSMB online nanti akan diinfokan, tapi ada setelah pelaksanaan OSMB di daerah berlangsung dan nanti akan diinfokan jadwalnya gitu ya. Ada lagi? Cukup Oke. ya. Oke, berarti tadi sudah ya kita bahas materinya, eh, cara belajarnya dan cara untuk lulus tepat waktu. Ada tips dan ininya, clue atau petunjuk ya gimana caranya lulus tepat waktu? Ya, eh, lulus tepat waktu intinya harus disiplin, harus komitmen dan harus melihat apa namanya, timeline ya. Timeline itu jadwal-jadwal yang sudah apa tersusun dari tiap bulan-bulannya itu harus benar-benar dipenuhi. Terutama ketika mengerjakan diskusi. Karena ada penilaian itu ada tiga ya, penilaian mandiri, kolaborasi, sama penilaian di akhir semester. Nah, teman-teman harus lihat apa ya namanya, plagiasi tuh di situ. Itu harus benar-benar eh, orsinil gitu ya. Harus benar-benar ide gagasan pribadi kita. Kalau misalkan terinspirasi dengan pernyataan ahli, itu harus menggunakan yang namanya parafrase. Jadi diolah, di apa disusun sesuai dengan bahasa kita sebagai mahasiswa. Jadi intinya disiplin, komitmen dan harus sesuai dengan timeline yang sudah ditentukan seperti itu. Oke, itu dia pembahasan dari pasca sarjana. Kita masuk ke sesi akhir nih Pak Yus. Ada nggak sih cerita motivasi gitu atau kata-kata motivasi untuk para audien biar semangat untuk kuliah pasca sarjana? Sebetulnya sih masih ada apa ya, masih ada space yang harus saya umumkan, Apa tuh? tapi saya izin ya. Silakan. Jadi untuk saya menegaskan lagi, untuk tes masuk S2 itu 750, SPP 8.500.000. Nanti kalau teman-teman ada mata kuliah yang tidak lulus, itu dikenakan namanya layanan apa namanya, registrasi ulang mata kuliah yang tidak lulus, dikenakan 1 juta
gitu. Satu mata kuliah yang Betul, tidak satu lulus. mata kuliah. Bukan semua semesternya ya. Bukan semua semesternya. Tapi kalau misalkan contoh Pak Jaka harusnya lulus di 4 semester. Ternyata ada 3 mata kuliah yang nggak lulus, harus nyebrang semester. Itu dikenakan biaya berarti 3 mata kuliah kali 1 juta ya. Jadi 3 juta tambah lama masa studi 1 juta, jadi 4 juta seperti itu. Oke. Dan yang untuk tes masuk doktor, nah ini yang mau daftar di S3 itu untuk pendaftaran berbeda dengan S2. Untuk yang doktor itu 1 juta sama TPA, tes substansi dan bahasa Inggris, dan ada satu lagi tes yang menggunakan tes wawancara ya. Jadi dia yang mewawancaranya itu direktur atau orang-orang prodi seperti itu. Biaya program matrikulasi ada sebesar 6 juta karena S3, kalau matrikulasi karena banyak sekali yang lintas bidang ilmu atau bidang prodi. Karena kita hanya baru memiliki 2 prodi, DIM dan DAP. Dan ada uang kuliah sebesar 12.500.000. Itu selama 6 semester. Kalau on time, kalau tepat waktu itu 3 tahun Pak Jaka. Dan nanti ketika ujian sidang disertasi dikenakan biaya sebesar 8 juta. Dan untuk yang lainnya sama, kalau ada pengulangan mata kuliah itu 1 juta, dan lewat masa semester itu 1 juta. Oke, terima kasih. Doktoral ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Yus. Selanjutnya ada ini ya, kata-kata ya, kata-kata tips motivasi. Tidak mungkin ada revolusi pendidikan tanpa teknologi, dan sekarang universitas terbuka yang sudah menjadi pelopor untuk full online dan full teknologi. Maka teman-teman dimanapun berada, silakan untuk bergabung bersama kami di Sekolah Pascasarjana Universitas Terbuka Serang, karena di Sekolah Pascasarjana Universitas Terbuka Serang belajarnya sangat enjoy, belajarnya enjoy learning, menyenangkan, dan tidak terasa sudah semester akhir dan memakai toga, seperti cerita teman-teman mahasiswa yang angkatan kemarin yang sudah diwisuda. Itu sangat kompak sekali, cerita sedikit ini, sangat kompak dari mulai BTR 1 sampai wisuda itu sangat kompak. Ini menjadi salah satu strategi atau cara juga untuk lulus secara cepat, karena kalau kita secara berjamaah atau berkelompok atau bersama-sama, spirit agar lulusnya itu atau nilai juangnya itu berbeda daripada sendiri. Kalau sendiri itu agak sedikit males, ragu, dan tidak semangat. Tapi kalau bersama-sama, berjamaah, ini akan memotivasi dan memunculkan energi yang lebih untuk lebih cepat lagi lulus. Dan alhamdulillah di bulan Juli kemarin teman-teman Pascasarjana jurusan Magister Pendidikan Dasar 5 orang di wisuda dengan nilai yang sangat bagus, A semua. Tuh, ya, jadi memang berbeda dengan S1, Pascasarjana khususnya S2 ini lebih kepada mental dan kesiapan daya juang untuk menyelesaikannya. Ini itu Pak Jaka dari saya. Mudah-mudahan pertemuan sore hari ini mendapatkan berkah, dan teman-teman calon mahasiswa Pascasarjana pun dimanapun selalu semangat, dan jangan patah semangat, karena ada beberapa kali yang ikut tes gagal tapi yang ketiga kalinya lulus. Kenapa? Saya tanya, kenapa ibu terus-terusan?
Saya penasaran Pak, perasaan saya udah bener jawabnya gampang soalnya, tapi kok saya nggak keterima. Ternyata di 3 kali ketika tes lulus. Nah seperti itu eh saya sampaikan. Terima kasih Pak Jaka. Jadi kalaupun dia tes gak lulus itu bukan berarti dia nggak mampu untuk kuliah pasca sarjana, enggak ya, tetapi dia harus belajar lagi Betul, supaya kemampuan dalam persiapan pasca sarjana itu lebih baik gitu ya. betul. Jadi kesuksesan yang Berbanding tertunda, dengan kegigihan ya. ya keberhasilan yang tertunda itu adalah terus mencoba, dan orang yang terus mencoba adalah orang yang mampu menyelesaikan permasalahan itu. Oke, terima kasih teman-teman. Itulah dia pembahasan kuliah pasca sarjana di UT itu menyenangkan. Jadi buat teman-teman yang mau bergabung dengan pasca sarjana, silahkan buruan karena sudah mulai pendaftaran. Masuk ke sia.ut.acd. Ada nggak sih kontak yang bisa diberikan kepada uh, teman-teman atau web atau link yang bisa teman-teman lihat untuk pasca sarjana? Baik, untuk Facebooknya di sini Pasca Sarjana UT Serang, dan untuk WhatsApp di nomor 0877 8873 1275. Dan untuk lebih lanjutnya bisa dilihat di website serang.ut.ac.id. Oke, gitu ya aja teman-teman, lihat di website serang.ut.ac.id. Begitu. Terima kasih atas waktunya Sama-sama. Pak Yus. Ya, Semoga sehat, semangat dan sejahtera selalu. amin, amin. Oke, terima kasih teman-teman. Saya Jaka Pamungkas undur diri dari program Ngobras. Semoga teman-teman juga diberikan kesehatan dan keberkahan hidup. Terus belajar, terus menggapai cita-cita, dan terus membuka peluang sebanyak-banyaknya. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.